Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Masih di tempat baru dan ini Sebenarnya kita tidak boleh di-spill dong tempat barunya. Ya. Biar natural aja. Ini kita kedatangan Tamu, tamu jauh. jauh tamu jauh dari satunya dari Bandung, satunya dari Jogja. Bukan ya? Kamu Jakarta. 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 Ini Mas Ayoga dari Koloni, editor Editor Koloni. Editor Koloni. Yes, ya. komik lokal Komik Indonesia. lokal Indonesia. Yes. Kita berkesempatan ngobrol sama beliau, sama ini Mbah Alex Irzaki. Ini legend. Legend, The legend. dari Padepokan Raka Sukma. Yes. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu aku dikritik ponakanku loh. Apa? Kok enggak pernah? Kok nggak pernah assalamualaikum? Oh, udah sekarang saya wakilkan. Oke. Halo, sudah salam tadi. Oke. Nah, kali ini kita tuh karena ada Koloni juga, karena ada Mas Alex yang termasuk angkatan awal Koloni ya dulu ya. Yang apa? Kebangkitan kembali komik Indonesia maksudku. Di 2010-an itu. Ya, Ya, betul. Apa Betul. namanya? Dharma Putra. Dharma Yes. Putranya. Kalau Mas Yoga angkatan Aku Koloni ya. setelah Mas Gupta ya. Pokoknya poinnya di ini. Aku mulai suka komik lokal Mas Weta Grejingga. Oh. Ya, Oke. Mas Yoga tuh dulu di FKJ nggak sih? Iya di FKJ. Forum dulu. Komik Jogja. Forum Komik Jogja. Oh. Sama di Strip Jogja. Strip Jogja. Berarti timeline sama Tamam segala macam enggak? Iya, barengan. Oke. Setelah angkatan Enggak. Kayaknya Mas Tamam lebih duluan deh. Oke. Terus kerjanya sekarang jadi editor. Memang darahnya darah komik Memang. lokal. darah komik lokal. Darah apa kutukan itu? Enggak kan gitu kan. Jangan gitu. Oke, kita tuh sekarang tuh pengen ngobrolin soal itu ya. Karena mumpung ada teman-teman Koloni dan yang pernah di Koloni, kita pengen ngomongin soal perkembangan komik lokal dari koloninya. Dari koloninya. Ya, dari koloninya sendiri tuh sekarang kayak gimana? Dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana. Dan nanti dari sisi Mas Alex juga ngeliat karena pernah merasakan, terus kemudian nanti ngelihatnya kayak gimana? Gitu. Soalnya kan Dharma Putra itu kan terbit 2 periode kan. Dua lama, periode. iya kan? Ya. Periode baru, bukan berarti Ya. tendensi negatif ya, bukan. Ya. Ya. Karena aku punya dua-duanya juga tuh, yang lama sama yang Padahal itu sama loh, sini Ya. aku beli lagi kenapa? covernya beda ya. Rasanya tuh Sama Ya. persis. Sama persis. Persis. Tapi ada halaman warnanya yang baru. Itu cuma cover yang lama ditaruh di dalam. Ya, ya begitulah. Kolektor tuh kan makhluk yang menyebalkan ya. makanya nggak banyak. Oke, langsung. Gimana tadi Mas Yoga sebagai editor Koloni? Sudah berapa tahun? Aku berarti berapa ya sekarang? 4 tahun. 4 tahun, oke. Editor Koloni, iya. Oh, udah 4 tahun. Bisa Berarti dibilang masuk pas lama. pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Selang 3 bulan pandemi setelah itu. Oke. Sebuah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, terus gimana Mas Yoga? Pada saat masuk sebelum masuk tuh yang dirimu lihat tentang komik Indonesia itu kayak gimana? Terus aku emang pengen jadi editor ngurusin komik lokal atau komik Indonesia atau gimana? Terus kemudian setelah waktu tahun-tahun berjalan tuh kayak gimana? Semangatnya sama kah? Kondisinya sama kah? Beda? Ya mungkin di awal agak sedikit curhat ya. Ya, nggak Kalau apa-apa. kalau dulu itu memang aku pengennya jadi komikus dulu. Oke. Sama sih. Sama. Pengen jadi komikus. Aku sempat bikin beberapa komik juga. Dulu itu kalau mungkin yang tahu komik Poluan ya. Poluan itu dengar komik sih. strip. Aku meniru gayanya Mas Weta dalam bercerita. Itu aku coba, aku tiru, aku amatin. Terus aku bikin konsep yang beda. Itu aku coba. Terus seiring berjalannya waktu, kayaknya memang masih banyak kekurangan mulai dari mungkin segi gambar, cerita dan lain-lain ya. Oke. Tapi semangat untuk menjadi bagian dari industri komik lokal itu tetap ada. Makanya gimana caranya aku bisa tetap ada di industri ini, ya ada di kalangan ini gitu. Salah satunya itu ternyata aku bisa mensupport teman-teman lewat editorial ya dari penerbit mayor kayak gitu.
ini mirip-mirip aku sih Mas. Aku juga kan pengen jadi komikus dulu tuh. Oh gitu. Karena aku merasa semua orang yang suka komik lokal tuh pasti at some point pengen jadi komikus. Sepertinya iya ya. Terus gambarku kan sampah ya. Sampah banget kan. Dan kemudian dia sadar diri, sadar bisanya bercerita dan sebagainya, bisanya bernarasi, ya akhirnya posisinya yang kuambil ya seperti ini. Masih ingin tetap ada di lingkungan komik lokal gitu, tapi memang beda dengan tujuan di awal. Karena ya semua punya porsi masing-masing Porsi dan masing-masing. kalau semua jadi komikus siapa yang jadi distributor? Nah, itu penting banget. Iya. Siapa yang jadi pewarta gitu. Ini mau promo ruang ngobrol maksudnya? Enggak. Iya. Iya. Kita yang di channel kita. Iya, iya, iya. Betul. Oke, Mas. Komikus serahkan saja ke seperti Mas Arif. Ahlinya. Oke. Ya, emang udah. Nah, berubah berarti halauannya kan berubah nih. Tapi pengen tetap berkontribusi. Iya, berkontribusi kan? ya. Sumbangsi gitu kan, karena ya emang udah melangkah di situ dan merasa ada hidup di situ kan gitu. Iya. Nah, tapi setelah masuk Mas Yoga itu ngelihat komik-komik, bukan hanya ngelihat, gimana caranya supaya koloni ini terus-menerus dapat judul-judul baru, judul-judul bagus, merawatnya segala macam, tanggung jawabnya sama kreator, sama komikusnya tuh gimana? Sebelum itu aku boleh nanya soal sejarah nggak sih? Soalnya dulu tuh kan koloni ada yang aku menotis ya. Nanti tolong dikonfirmasi. Itu kan ada masanya Mas Alfi. Mas Alfi. Oh, Alfi. Ya, yang Dua warna. komiknya gede. Terus kemudian kayaknya mati suri bertahun-tahun. Itu 2009 kalau nggak salah, kalau 2009 2010 itu ada satu paket nih komik koloni, ada Gardayana, ada Hopper, Ya. kayaknya Mas Galang. Ya. Nah itu kan menurutku itu kan second coming-nya koloni tuh. Nah tapi kemudian itu kemudian ada koloni jagoan, terus ya banyak lah komiknya di pojokan. Iya. Terus habis itu tiba-tiba koloni ngubah format komiknya ke komik Bu Pepper, komiknya lebih gede. Nah terus sampai sekarang tuh kayak gitu. Nah aku pengen tahu sih kalau boleh ceritain sejarahnya tuh secara valid gimana sih? Oke, ini kalau ngomongin sejarah ya, aku mungkin agak kurang tahu persisnya seperti apa ya. Karena beda masa ya. Iya, beda Anak masa. baru. Iya, anak baru. Baru 4 tahun. Cuma yang aku tahu informasinya memang dari penerbitnya sendiri sih ingin mengistimewakan komik lokal dibandingkan komik terjemahan. Waktu itu terjemahan masih pakai kertas koran. Iya. Tapi memang kualitasnya dari kertas koran yang sekarang lebih bagus dulu yang kemarin ya, dulu yang lebih bagus dulu. Nah, mereka itu ingin komik lokal itu sebetulnya bagus gitu, makanya kita bikin bagus sekalian. Dari situlah ada wacana untuk membuat komik lokal itu Bu Pepper. Kayak gitu. Tapi ini upgrade kelas. Iya, tapi ini masih apa ya? Aku nggak tahu ini valid atau enggak, cuma itu yang aku dengar di dalam Informasi yang nyampe ke saya itu. Soal itu kemudian nyambungnya ke Mas Alex adalah soalnya pada saat komik koloni dengan ukuran kecil itu tuh komiknya Mas Alex Dharma Putra itu gede sendiri. Iya sih, secara dimensi ya. Itu tolong. Kenapa begitu? Karena waktu itu pertimbangannya Mas Gupta itu memang melihat pasar komik saya itu beda dengan komik jajaran anak koloni yang lain. Kan banyak kan tadi disebut ada Garudayana dan yang lain. Itu beda. Beliau Mas Gupta itu ngelihatnya komik saya itu pasar pembaca komik Hong Kong sebenarnya. Oh iya, oke. Benar memang. Oke. Dan tahu kan format komik Hong Kong kan, tahu kan? Betul, besar. Betul. Ukurannya besar. Ya, makanya yang komik saya agak sedikit lebih dibesarkan gitu. Iya, lebih besar dikit. Dan Tapi tidak bisa sebesar komik Hong Kong karena memang format cetaknya memang untuk buku kecil gitu. Iya. Tapi setidaknya secara psikologis pembaca komik Hong Kong tuh juga belok ke Dharma Putra. Masih lebih apa ya, kayak gitu ya? Tingkat toleransinya itu nggak terlalu jauh ketika dari biasa baca komik Hong Kong yang besar kemudian baca yang kecil kali gitu. Betul. Makanya agak lebih dibesarkan sedikit. Iya, oh gitu. Jadi itu Gitu termasuk ceritanya. komik yang bisa nyampe ke orang tua ya, karena aku kan setengahnya kan coba ngasih bapakku komik ya, entah ini
Kesetanan apa aku? Bapakku kan suka baca juga. Kung Fu Iya. Boy, bapakku suka baca. Salah satu bapakku tuh baca Kung Fu Boy, sempat baca One Piece juga for whatever reason lah ya. Nah, terus aku tuh nyoba ngasih bapakku Gerdayana gitu. Itu gak masuk itu. Nggak Oke. masuk. Nggak masuk gitu. Tapi ketika komiknya Mas Alex itu yang apa Dharma Putra itu bapakku bilang, "Ini komiknya." Oh iya. Itu komik Bahasa Indonesia itu Eh, begini. Masih bahasa Jawa masih. Dharma Putra itu benchmark saya pertama itu ibu dan kakek. Kenapa? Gimana tuh Mas? Ibu itu pembaca komik silat dulu. Oke. Kalau kakek saya kurang kenal beliau, tapi memang dia suka membaca. Jadi saya pengen ngasih sesuatu buat beliau. Coba dilihat cucumu bisa membuat seperti ini. Iya. At some level buat. Iya, Karena orang tua suka. iya. Termasuk- Dan ternyata beliau menikmati itu. gitu. Aku punya teman kolektor yang memang koleksinya adalah komik-komik jadul. Dharma Putra itu termasuk yang masuk radar yang oke, karena beliau-beliau juga anti manga. Iya, tapi setidaknya benang merahnya adalah silatnya itu Silatnya loh. dan Iya kan? gores-goresannya kan juga Iya. jadul juga gitu. Iya. Tapi sampai sekarang Mas Alex jalurnya ya komik silat. Heeh. Maksudnya main core-nya. Istiqomah. Ya. Dharma Putra yang cetak ulang itu udah zamannya sampean belum sih? Belum. Itu juga udah masuk. 2017? Belum. Oke, ya. Itu udah masuk udah masuk ke apa namanya? Ke book paper. Book paper Iya, ya. book paper ya. Nah, book paper lebih Ya. gede, lebih Oh, iya. Oh, pantas beli lagi karena lagi. formatnya beda. Secara produk berbeda. Iya. Ceritanya ya sama. Ya, gitu. cukup Oke. ada nilai untuk didokumentasikan lah. Iya. Karena Gitu. koleksi kan bukan cuma sekedar apa ya? Ya ada nilai pengen Iya. mendokumentasikan itu juga. Nah, balik lagi tadi Mas Yoga. lanjut tadi. Ya nggak apa-apa, tapi penting. Tapi penting, Mbak. Langkahnya editorial atau editor itu untuk Betul. terus menerus gimana caranya, kan nggak boleh nanti kalau ditanya bulan depan nerbitin komik lokal berapa nih Mas Yoga gitu, waduh nggak ada sama sekali ya. 10. Gitu. Darah kamu. mungkin bisa diceritain juga buat teman-teman teman ngobrol di sini kan kayaknya pengen tahu nih. Pengen tahu ya. Iya. Iya, ya, waktu saya pertama kali masuk memang ada target seperti itu ya. Setahun kita harus menerbitkan berapa komik nih. Tapi aku nggak tahu ya. Ini sebenarnya obrolanku dengan atasanku. Jadi secara nggak langsung aku memberitahu kalau proses untuk pembuatan komik lokal itu nggak secepat itu gitu. Jadi butuh proses. Nah, untungnya mereka paham dengan penjelasanku. Pada akhirnya mereka target yang di awalnya target jumlah komik ini sedikit bergeser menjadi kualitas. Nah, jadi pelan-pelan komik yang diterbitkan Koloni itu harapannya dengan kualitas maksimal dari editor maupun penulisnya. Oke. Jadi tidak dengan target jumlah komik per tahunnya. Ini mau nimpali bahaya tadi guys. Lanjut aja. Seperti itu. Dia mau nimpali Tapi bahaya. kualitas itu juga termasuk tadi itu secara fisik ya. Iya, Termasuk fisik. Kertas, cover mungkin. Kertas, cover juga kan kami aku bilang kita benar-benar gimana sih cover yang menarik, seenggaknya ketika itu dijejer di rak buku ini bisa menarik pembaca gitu. Oh, ini menarik dulu lah covernya. Kalau dari cover keren ya masuk ke dalam isinya ya berharap sesuai dengan harapan pembaca. Itu bisa ku konfirmasi lewat gastronomel. Gastronomel ya. Gimana tuh? Aku kebalikannya, tapi it's in good way ya. Jadi gastronomel itu sengaja atau nggak sengaja membuat aku tidak mau beli. Karena Covernya begitu. kita udah review ya. Nah, kita udah review, silakan. Kita review sambil makan tahu tek. Tahu Tahu tek. tek. Oh, di Jawa Timur berarti? Enggak. Oh, Di enggak. sini ada yang enak. Ada ya. Di sini ada yang enak. Aku makan tahu tek, Mas Bagas makan tahu campur. Karena kan apa memang Kebalik, Lis. Kebalik, Po. Enggak, kamu yang campur. Oh, gitu. Kamu yang berkuah. Iya. Ya, gitu. Jadi Gimana? aku tuh tidak, ini tuh aku menyadari ini spesifik untuk segmen ini. Oh iya. Karena Benar. dari covernya Dari tuh covernya ya. bicara soal itu. Ini 4 orang Cowok semua. Cowok semua. Tapi ketika aku akhirnya beli setelah baca reviewnya Mas Weta dan Tamam. Oke. Oh, ini komik soal makan. Oh ya udah, coba beli.
oh ya bagus. Dan ternyata isinya menarik sekali, menarik guys. sekali isinya. Jadi ya itu tadi ya, bukan takutnya yang Dave bilang tadi Tapi itu bagus, maksudku. Iya. Ada kesadaran untuk mendesain cover untuk demografi tertentu. Iya. Itu bagus sekali. Covernya itu kan memang di intendedkan untuk apa? Mungkin works. Soalnya ada yang agak bara gitu. Yang Ya, jadi memang ketika bikin cover kita diskusi sama penulis sih. Penulis dia ngasih tahu ya, aku target pasarnya apa, terus range usianya berapa, dan lain-lain ya. Info-info itu aku sampaikan ke desainer. Desainer dia akan membuat ya cover sedemikian rupa. Oke nggak dengan materi-materi yang sudah dikirimkan penulis? Oke, itu. Nah itu baru. Ya berharap semaksimal mungkin ini sesuai dengan harapan penulisnya. Ya aku bisa konfirmasi itu sesuai Ya sampai gastronomel batas ya. tertentu nyampe kok maksudnya. Nyampe ya. Oke, sip. Iya. Aman. Masa aku nggak jadi beli kemudian kan beli ya. Iya. Dan itu karena review orang, makanya penting review tuh Penting banget untuk review. memberi rekomendasi itu. Oke. Begitu, ternyata begitu. Kalau untuk ini Mas Yoga, untuk koloni sendiri gimana nih prosesnya supaya teman-teman komikus atau kreator ini emang bisa ada komiknya dengan label koloni itu Koloni, kayak gimana sih maksudnya? Soalnya kalau ini kan bisa dibilang apa ya, penerbit. Pokoknya kalau komik Indonesia koloni deh. Iya, maksudnya tuh itu major lah ya. Brandnya sudah awareness-nya tinggi. Alex saja kan enggak kan? Enggak ada brand khusus buat komik lokal kan. Walaupun ada komik lokal juga. Ada yang komik Alex. lokalnya juga. Tapi pokoknya kalau kasarnya kami punya komik nih, kami pengen terbitin, sasaran pertama kita pasti koloni. Kalau pengen mayor ya, mayor. Termasuk tadi bukan tadi ya, ini kan setelah nanti pas ngomong sama Mas Mato tadi. Iya. Sasarannya kok memang enggak koloni ya men sih. Iya. Nah itu gimana teman-teman, maksudnya di koloni sendiri tuh yang paling diharapkan apa, yang kemudian jangan itu apa, supaya kalau ada yang nonton ini emang pengen ngirimin karyanya itu jadi dapat tips, makanya dengerin nonton Ruang Ngobrol dong gitu kan. Gitu. Wah, Oke. ini Oke. pertanyaannya agak sulit juga sih sebenarnya. Ya kalau dari kami untuk komik lokal ya mungkin beberapa orang nggak sadar kalau koloni itu ya kita membuka submisi apapun itu. Gitu. Apapun selama itu komik lokal. Gitu. Bahkan komik yang anak-anak itu bisa masuk lewat koloni tapi nanti akan terbit mungkin tanpa label koloni tapi labelnya MNC gitu. Bisa gitu. Malah MNC? Iya, MNC secara keseluruhan. Jadi Bisa tuh Mas. tetap terbit ya intinya. Tetap terbit bisa melalui Timon, kami. ya. Bahkan kami pernah dapat komik lokal, komik Islami ya. Iya. Itu masuknya dari Kanza. Kanza itu lini komiknya MNC khusus untuk komik-komik Islami. Tapi bentuknya komik. Akhirnya diserahkan ke koloni waktu itu. Tapi sebelum aku masuk ya. Iya. Masjid. Iya, sejenis. Oke. Jadi Pernah ada presidennya ya? Ada. Jadi dia akhirnya masuk dengan logonya koloni. Seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman ya, autor ya khususnya, yang belum tahu kalau kita buka terus kok. Nanti bisa melalui email redaksi, kirim aja. Nanti tak cantumin ya. Iya, dicantumin ya. Bukan di sini ya, tapi di deskripsi. Di Karena bawah kami ya. nggak bisa ngedit Mas ya. Mohon maaf. Gitu. Ya, kirim aja emailnya ke redaksi dengan poin-poin seperti upload ceritanya, lalu sampel gambarnya dan sinopsisnya. Harusnya ini pertanyaan terakhir sih tadi. Apa, bisa diedit ke Bisa belakang. diedit. Karena tadi dia Iya dong, nggak bisa ngeditnya gitu. Seperti Lanjut, itu sih. oke lanjut ke Jadi nggak usah takut ya intinya. Nggak usah takut, kita terbuka atau bahkan sekedar untuk minta saran dan konsultasi. Kayak kita sering beberapa kali event kan buka editorial klinik ya. Iya. Kita buka, teman-teman ada yang datang untuk konsultasi lah, sekedar saya udah bikin komik nih, komiknya seperti ini. Kalau menurut Mas editor gimana gitu. Kadang ada yang sekedar cuma datang nanya,
komiknya udah jadi sebenarnya. Oke. Udah dijual juga gitu. Oke, Tapi oke, dia oke. minta pendapat Iya, editor iya. gitu yang Itu penerbit juga, major. itu juga Koloni welcome juga ya. Welcome ya, Oke. kita buka. Oke. Makanya kita sering datang ke event-event. Sama kayak aku melanjutkan ya apa bagaimana kan Koloni itu apa ya belakangan tuh kan komiknya kayaknya mungkin aku bisa jadi salah demografinya gak ke cewek kan. Iya, nggak kecewa. Malah tahun kemarin 2023 itu komik action naik. Hah? Rajasa. Oh, iya, Dari iya. segi sales ya. Nah, itu Lebih tinggi daripada komik romance. ini baru mau kutanyakan kan lanjutannya adalah karena komik actionnya dikit kemudian kan ada apakah ada semacam kerjasama nih sama Raga Sukma atau apa karena komik Rajasa itu kan dari teman Raga Sukma kan itu kan handpick atau Oh gitu ya. Iya, iya. Ya kalau dari aku sendiri sih mungkin ya karena ya nih sering ngobrol, sering ketemu, tiba-tiba kita sekedar ngobrol lah. Ngobrol, tahu-tahu ada kesempatan untuk kerjasama. Waktu itu Mas Fadli ya. Untuk komiknya dia punya komik nih. Bagaimana kalau seandainya ini cetak? Dari aku merespon, oh coba dikirimkan Mas, nanti akan kami review secara tim di MNC Koloni dan itu di approve. Maka terbitlah komik Rajasa secara massal ya di. kalau dari Mas Alex sendiri gimana? Masih sama prosesnya dari yang saya dengar dari Mas Yoga tadi, sejak masa Mas Gupta seperti itu prosesnya juga sama. Handpick juga? Cukup mudah. Artinya benar-benar membuka diri iya. ya untuk kreator ya. Membuka diri. Kalau saya sih waktu itu ketika masuk sebenarnya ditawarkan dari senior saya sebelumnya yang di Koloni, Mas Aryo Anindito waktu itu. No, Apa tuh komiknya? aku tahu namanya sih. Sekarang beliau di US, Iya. Star Wars. Iya. Dulu beliau tuh sebenarnya rencananya Koloni gelombang kedua itu mau mengeluarkan komik judulnya Nadia and the Painkillers. Itu komik yang sebenarnya sudah pernah terbit juga di Bandung secara indie. Mungkin Judulnya nggak asing aku. ya mungkin ya semacam apa ya, tinggal mentransfer aja gitu. Cuman saya waktu itu jadi asisten beliau kan, asistennya Bang Aryo. Tapi di tengah proses Oh ingat aku siapa Bang Arya ya. beliau sibuk dan tidak bisa melanjutkan itu. Makanya saya diumpankan kepada Mas Gita. Oke. Iya aku jadi inget ini kan dulu Dharma Putra seukuran ini. Iya betul. Iya. Ini kan komik Cina ini. Ini Iya. ukuran berapa ini? Kelihatan nanti. Ukuran berapa itu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Aku nggak gitu apa ukuran. Tidak seperti temanku. Oke. Begitulah. Jadi karena ada apa sih? Kebetulan ada jalan untuk mengeluarkan komik, saya kasih sampel sama seperti yang dibilang Mas Ayoga tadi. Terus di approve, ya jalan akhirnya. Tapi berarti menariknya adalah sejak awal Mas Alex angkatan awal sampai sekarang dipegang sama Mas Yoga, kemudahannya itu tetap sama. Karena confirm. Mas Alex tadi bilang ya emang caranya begitu. Maksudnya ya udah ayo kalau mau ngobrol Mas kenapa ditolak sih? Apa yang perlu kuperbaiki? Iya, Gitu. betul. Iya tapi bisa aja kan diperbaiki. Gitu. Pak Fadli cerita nggak kalau dia pernah ditolak sebelumnya? Oleh Di Kolon? Iya. Belum pernah. Bukan kamu berarti. Bukan aku berarti. Iya. Oke. Ya sebenarnya dia melewati proses itu dan sempat gagal. Tapi kemudian bisa masuk kan? Iya. Jam terbangnya udah naik. Ya Iya, makanya iya, jadi iya. jangan takut gagal di kesempatan pertama. Oke, Karena oke. prosesnya masih tetap sama, kamu bisa improve sehingga kamu nanti bisa lewat proses itu gitu. Kenapa aku melibatkan Raga Sukma dalam obrolan tadi karena tadi Mas aku ngelihat komik Koloni belakangan tuh komik feel-nya kan komik cewek, feel-nya komik slice of life. Iya. Sedangkan aku walaupun aku suka shoujo, walaupun suka aku romance, aku tetap merindukan orang dipukulin dong. Maksudnya itu. Anda jahat. Makanya apakah Raga Sukma itu bisa menjadi pemasok komik-komik? Pemasok. Waduh. Karena gini loh, kemudahan Koloni adalah komiknya bisa diakses di mana aja. Iya, Iya. itu dia. Di Gramedia gitu. Jadi merekomendasikannya lebih gampang, tinggal beli di Gramedia terdekat. Kalau nggak ada yang salah Gramedianya kan. Maksudku gitu. Tinggal request maksudnya gitu. Iya. Aku merindukan komik-komik shonen
berantem gitu. Iya. Iya nggak cuma berantem juga sih, tapi maksudnya pemeriksaan Dan maksudnya dari Rizky adalah ini penerjemahan. pada bukan Laga Sukma itu memang isinya orang-orang yang expert itu. Iya suka. Iya, mereka sendiri berantem di dalam itu. Enggak ya, bukan gitu dong. Ya, kalau Mas Alex sendiri dari awal angkatan awal tadi kita ngobrolin Dharma Putra sampai sekarang ngelihat perkembangan komik-komik lokal, terutama khususnya koloni. koloni itu kayak gimana sih? Kalau secara umum ya, saya suka melihat perkembangan komik-komik lokal karena platformnya juga berkembang. Jadi nggak sekedar kalau waktu itu di zaman saya harapan untuk bisa ngomik itu koloni, tidak ada yang lain. Oke. Setelah era koloni bisa jadi ada Mako, kemudian ada keluar lagi yang lain. Sekarang malah Lebih platformnya ada webtoon, Iya. macam-macam. Dan bahkan komik webtoon pun Iya. Iya. Komik webtoon juga ada yang Jadi semakin banyak cara untuk komikus yang baru-baru Betul. bisa mengembangkan dirinya lewat mana saja, bebas pilih. Iya. Itu suka banget saya. Dan itu artinya sebagai pembaca kan pilihan bacaannya seharusnya makin banyak. Iya betul. Seharusnya makin banyak. Nah, untuk yang khusus koloni, kebetulan saya sudah tidak terlalu memantau karena saking banyaknya itu tadi. Iya. Jadi pandangan saya udah Besar. meluas gitu, nggak terfokus ke koloni. Jadi saya kurang tahu tuh. Ini seberapa ini sih sebenarnya intens penerbitan dari Malah zaman di interview. yang waktu itu Malah ditanya. sampai sekarang itu. Oke. Perbandingannya nggak tahu saya. kalau dilihat sih kayaknya lebih banyak yang dulu. Oh, malah itu. Lebih banyak yang dulu. Kalau aku sebenarnya jujur Nanti aku bisa jelaskan. Nanti aku bisa jelaskan. Kenapa malah Anda yang menjelaskan? Lanjut. jujur aku mengira dulu itu terbitan komik koloni itu dikit ya, karena ya mungkin aku nggak tahu itu tadi ya. Ternyata kalau lihat by data Secara judul. iya Sekali terbit itu banyak, Mas. banyak banget. Iya. Jadi aku pernah sekarang lihat berapa? bank naskahnya di era-era sebelumnya itu banyak banget. Judulnya bisa sampai 50-an lebih. Tapi memang aku waktu itu nggak tahu. Dibanding sekarang itu ya mungkin setahun bisa cuma ada 10. Oke. Tadi ya sesuai yang disampaikan di awal kalau Iya. aku Sebenarnya saya juga tahu jawabannya. Tapi itu tadi kan bukan agak nyambung, emang nyambung dengan yang Mas Alex bilang bahwa pilihan kreator komik itu juga udah beragam. Sehingga pada saat lah terjalin kecocokan antara seorang kreator dengan koloni, iya tapi masalahnya dia itu mungkin sedang dalam proses berkarya di Tempat lain. platform Ya, lain betul. kan Benar. gitu, sehingga koloni harus dalam tanda petik menunggu gitu. Selain itu gini sih, kok kenapa aku jadi menjelaskan ya? Selain itu gini, karena kan aku beli ya, komik koloni semuanya itu dulu aku beli, nyaris nggak ada yang terlewat, yang kecil-kecil itu, yang dulu banget tuh. Jadi memang kalau dibandingkan sekarang, tadi Mas Ayoga bilang bahwa sekarang itu kurasinya lebih ketat. Jadi judulnya Kualitas ya. secara itu lebih layak, dan aku merasakan itu sih. Soalnya dulu, mohon maaf, komiknya kurang oke aja bisa terbit. Oke. Ya karena yang penting secara judul yang terbit banyak. Jadi strateginya agak berbeda. Dulu Oke, tuh oke. banyak sekali komik nomor 1 doang, komik Indonesia memang nomor 1 doang. Oh. Iya, Ada komik banyak Indonesia sekali. memang nomor Iya, 1 iya. doang. Aku sebut judulnya Sir, ada Pancanaka, ada apa namanya? banyak banget kan ya. Banyak, Oke, nomor oke, 1 doang gitu. Dan itu dalam sebulan tuh bisa dua volume loh. Bisa dua komik terbitnya. Belinya capek kan? Iya. Belinya capek karena ya itu akhirnya jadi agak berdapat mata dua nih. Karena benar, pada benar. saat Koloni Rise, second coming-nya Koloni itu adalah decline-nya penjualan komik. Karena ada bajakan dan lain sebagainya itu, online dan sebagainya. Jadi agak kasihan sih dulu itu. Nah sekarang judul Koloni yang aku beli minimal aku puas. Puas dalam arti kalau dulu itu niatnya mendukung. Kalau sekarang kan dapat produk bagus aja. Iya. Sesimpel itu. Iya, sesimpel iya, itu. Iya. Memang secara kuantitas lebih sedikit ya. Mungkin karena Mas juga butuh teman kali ya. Oke, bisa dipahami. Oke.
Oh iya 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 iya. Dan Iya, iya. Kenapa sih jelaskan? ya penting pembeli kan juga punya Benar. sudut pandang kan, sudut pandang. Ada Betul, pembeli, betul, betul. ada kreator, ada produsen penerbitan, saya penerjemah. Gitu. Bener juga. Iya. Iya bener juga. Literally Literally penerjemahnya pekerjaannya ada penerjemah. dari. Nah, tapi yang menarik sekali obrolannya. Mungkin kita akan sambung di sesi-sesi selanjutnya kalau misalnya ada. Tapi apa ya? Aku sih obrolan kayak gini tuh sebenarnya harus lebih sering tercipta sih antara kreatornya, kemudian ada penerbitnya, terus ada kita sebagai pewarta Ini ngode. gitu. Itu sebenarnya sih lebih sering, harusnya sih lebih sering tercipta karena ada banyak juga yang mau disampaikan dari kreator, dari penerbit juga, kemudian dari media juga, yang kemudian nanti bisa terjalin di pertemuan offline sih. Akan banyak. Aku tuh prinsipnya adalah teman-teman, kalau ketemu ngobrol pasti selesai. Iya, kalau Pasti selesai. Ada orang-orang yang menghindari pertemuan karena tapi nanti takutnya itu sama kayak orang-orang calon-calon kreator yang tapi nanti kalau nge-submit submission ke penerbit nanti ditolak, kan belum submit Ditolak ya gitu udah. kan. Iya kan, intinya kan seperti itu itulah kan. ya udah bikin baru. Betul. Lagi. Capek sih. Iya. Jadi Nah. tak beli bisa. Itu sih maksudku. Iya, iya, iya. Menurutku memang kita butuh apa ya? Komik lokal itu menurutku ya, kalau ini juga semoga bisa menginisiasi itu adalah community buildingnya. Yes, itu dia. Merawat membaca loyal gitu loh. Itu tuh yang Dan terus merangkul kreator sebenarnya kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa semakin Desember tuh ada komik yang tak tunggu tuh. apa tuh? Apa tuh? Komik koloni yang tak tunggu. Apa tuh? Ya kamu dong yang ngerti. Iya. Oke. Tadi aku udah nanya sama yang bikin tadi. Yang punya. Kapan terbit? Bulan depan Mas. Oke. Oh, saya paham. Iya. Itu komiknya bagus Bagus banget. banget. Mas Bagas gak akan suka sih, tapi bagus banget. Aku waktu ngedit nangis. Bagus Beneran, banget. Mas. bagus banget. Tapi sampean gak akan suka. Oke. Aku nangis itu. Aku menanti itu. Iya. Oke. Pasti kami review itu. Tapi Yes. ini agak spoiler ya. Di awal ada tulisannya perhatian itu. Oh enggak paham, tapi udah. Oke, kelihatannya itu dulu aja ya Ya. obrolan kita di malam ini. Capek banget. Malam. Teman-teman kita nih habis selesai aktivitas di Komipara. Ini hari pertama Komipara. Wah, menandai waktu nih. Ya, gitu. Jadi Kita nguploadnya kapan ya? Iya. kita nanti kapan biar teman-teman tahu konteksnya gitu. Iya. Jadi terima kasih sekali Mas Alex, Mas Terima kasih. Yoga, Sama-sama. gitu. Terima Kita kasih udah juga sudah ngobrol-ngobrol. mengundang. Soal Gitu. komik lokal, soal koloni. Iya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Yes. Insya Allah Jaraknya bisa lumayan. ketemu lagi. Satunya di Bandung, satunya di Jakarta, Iya. satunya di Jogja. Iya, Sebentar lagi iya. kemana. Karena ada Komipara kita bisa ketemu kayak gini. Oke. Terima kasih. Makasih Komipara. teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Ini aku yang lupa ya. Jangan lupa subscribe. Ya, Jangan lupa subscribe Ruang Ngobrol. Hmm. Terus jangan lupa dukung komik-komik lokal juga. ya Mas Alex Irzaki juga ada judul-judul baru terus nanti dinantikan aja dari Koloni juga seperti itu. Dari koloni juga nanti seperti biasa kan kami review di Ruang Ngobrol. Yes, itu dia. Hari Jumat komik lokal hari Jumat. Yes, di Ruang Ngobrol. Reviewnya. Sampai Thank ketemu you. teman-teman. Bye.